mempresentasikan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Netral Giawa. Saya Rehan Prasetyo Putra. Saya Rina Herudisa. Saya Sonia Dia Yolanda. Saya Regilang Dwi Anggara. Saya Muhammad Imantoro. Selamat menyaksikan. Latar belakang perkembangan iptek. Nah, yang pertama itu ada iptek berkembang pesat, memberi banyak kemudahan. Terus dengan adanya iptek memunculkan banyak tantangan seperti penurunan moral, budaya konsumtif, dan maksudnya budaya asing. Nah, dengan adanya ini Pancasila dibutuhkan sebagai pedoman etika agar perkembangan iptek tetap sejalan dengan nilai bangsa. Nah, rumusan masalahnya ini yang pertama ada peran Pancasila sebagai landasan dalam perkembangan iptek. Yang kedua, apa aja dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek terhadap masyarakat. Dan yang terakhir itu penerapan nilai Pancasila untuk mengarahkan generasi muda dalam memanfaatkan teknologi. Nah, tujuan penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan Pancasila sebagai dasar moral dan etika dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, menganalisis dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek. Dan yang terakhir itu, memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan nilai Pancasila agar generasi muda lebih bijak dalam penggunaan teknologi. Teori Pancasila dalam konteks iptek. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, dan pedoman perilaku yang bersifat universal dan dinamis sehingga mampu mengikuti perkembangan iptek. Sebagai acuan kebijakan termasuk di bidang teknologi, Pancasila berperan menjadi filter moral agar perubahan sosial akibat kemajuan teknologi tetap sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Makna nilai Pancasila dalam pengembangan iptek. Pertama, yaitu teknologi digunakan secara bermoral dan tidak merusak etika. Kedua, kebijakan iptek mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Ketiga, iptek harus menghargai martabat manusia. Dan yang terakhir yaitu teknologi tidak boleh mengikis identitas nasional. Analisis dampak iptek. Pertama, dampak negatif. Di sisi lain, iptek juga membawa dampak negatif seperti maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Meningkatnya kejahatan cyber seperti peretasan dan pencurian data. Munculnya gaya hidup hedonis dan konsumtif yang memicu penurunan moral, serta lunturnya budaya dan identitas nasional akibat pengaruh teknologi yang tidak terfilter. Yang kedua, dampak positif. Perkembangan iptek memberikan banyak manfaat, seperti memperluas akses informasi dan pendidikan, meningkatkan efisiensi industri, pemerintah, serta ekonomi, mempercepat layanan publik dan kesehatan, serta mendorong inovasi dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Pancasila sebagai filter etika digital. Pancasila berperan mengarahkan penggunaan teknologi agar bermoral, mencegah penyalahgunaan teknologi terutama oleh generasi muda, menjaga persatuan serta budaya bangsa di tengah arus globalisasi, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat dinikmati secara adil dan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah hasil observasi yang kami ambil dari sebuah jurnal, yang dimana lokasi observasinya berada di masyarakat Bahtia di Sidamanik dengan rentang usia narasumber yaitu 20-50 tahun, dan juga pekerjaan mereka beragam, ada yang sebagai petani, dagang, dan juga mahasiswa. Hasilnya, 50% menilai Pancasila masih relevan dalam perkembangan iptek. 60% menganggap Pancasila penting sebagai dasar etika teknologi, dan 50% merasa akses iptek belum merata, dan juga 40% setuju bahwa nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan berpengaruh dalam iptek. Dan secara umum, masyarakat menilai Pancasila masih sangat relevan dalam membimbing perkembangan iptek. Namun, pemerataan akses teknologi dan juga penerapan nilai kemanusiaan masih perlu ditingkatkan.
Selanjutnya adalah kesimpulan saran. Kesimpulan dari presentasi yang sudah dipaparkannya yaitu yang pertama, Pancasila sangat relevan sebagai pedoman moral dalam perkembangan iptek. Yang kedua, tantangan seperti kesenjangan sosial dan digital serta penyalahgunaan teknologi masih yang terjadi. Ada pula saran yang kami siapkan adalah yang pertama, pemerintah meningkatkan pemerataan akses teknologi. Yang kedua, pendidikan memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam literasi digital seperti di sekolah dasar maupun di universitas. Dan dari kami kelompok 4